Sekarang kita akan lanjut bagaimana caranya membuat sebuah form, tapi kalau ketika kita klik dia menuju ke formulir yang lain. Pernah ya Anda klik suatu hal kemudian kan pindah ke bagian lain gitu, yang secara spesifik menuju ke mana. Kita akan buat namanya dari, eee, Anda bisa dari form design, blank form, semua ada plus minusnya ya. Kita lihat kalau di sini, saya tadi pakai yang form design. Lihat tampilannya muncul bagian detail aja. Anda kalau mau menambahkan header dan footer juga bisa ya. Saya mau pakai comment button di sini. Kemudian saya pakai open form, kemudian next ke formulir input barang. Mungkin kita coba yang pertama dulu ya. Hmm. Hmm, bentar, mau nggak nih? Oke, nggak bisa karena harus dipilih yang secara spesifik menuju ke data mana gitu. Kita masukkan aja input, form, input, barang. Kemudian lanjut ke bagian berikutnya. Nggak usah ini ya, nggak usah repot untuk menyamakan ukuran dulu, karena bisa nanti. Input pelanggan. Kemudian kita masukkan lagi input transaksi. Gitu. Oke, mari kita atur. Mereka tabular atau stack. Ya, mungkin inilah. Kemudian untuk layout nggak perlu saya jelaskan ya rekan-rekan ya. Kemudian kita masukkan formulir utama. Nah ini. Eh, oke, kita kasih label untuk fungsi dari masing-masing tombol ini bisa silakan dicoba ya. Rasanya cukup jelas bagian mana yang untuk memberikan judul, label ya istilahnya kan label begitu. Silahkan Anda otak-atik lah kalau itu saya percayakan. Ini penggunaan nama sebagai contoh aja ya. Misalnya seperti ini, kemudian em, nggak perlu pakai tem, pakai ini aja. Kemudian biasanya setelah itu ada alamat. Ya, dan seterusnya ya, yang Anda bisa atur.
Sepertinya saya di kelas kemarin sudah menjelaskan form utama dengan cukup lengkap. Silahkan dilakukan ya. Seperti penggunaan rumus agar ketika kita buka ukurannya langsung full screen begitu. Mari kita coba. Oke. Bagaimana untuk kembali lagi? Anda bisa buat komen button ya. Jadi kalau udah input barang dagang, kemudian kalau diklik bisa menuju lagi ke form utama. Input transaksi jual, buat data, ya udah bisa berjalan, input pelanggan. Oke. So, itu tadi rekan-rekan tutorial sederhana ya, membuat aplikasi penjualan. Tugas Anda untuk ujian praktek nanti, silakan buat yang versi kelompok Anda masing-masing, perusahaan atau CV atau UMKM Anda masing-masing, buat untuk transaksi beli dan juga jual barang. Itu yang paling basic ya, beli dan jual barang. Kemudian yang perlu Anda presentasikan adalah video tentang gambaran umum perusahaan, kemudian bagaimana cara Anda singkat ya, rumus-rumus yang Anda gunakan pada saat pembuatan akses ini dan coba dijalankan aplikasinya. Anda praktekkan saat input barang dagang, pelanggan, dan juga transaksi beli dan jualnya. Setiap anggota wajib untuk mempunyai porsi yang masing-masing yang sama ya. Ditunjukkan kemampuan Anda. Durasi presentasinya nggak panjang, hanya 15 menit aja. So, pergunakan waktunya baik-baik, manajemen waktunya. Itu aja. Terima kasih, selamat mengerjakan.